Akankah serangan ini memang akan semakin meluas seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi pemirsa, karena genap sudah setahun terjadi agresi Israel di Gaza Palestina yang meluluhlantakkan Gaza Palestina dan bahkan menyebabkan ada puluhan ribu orang meninggal dunia. Serangan ini juga semakin meluas bahkan Lebanon dan dikhawatirkan ini akan semakin berdampak luas. Bagaimana kemudian konflik ini akan terus terjadi? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir semuanya di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Pengamat hubungan internasional Bapak Teuku Reza Shah. Selamat malam Bapak. Selamat malam, terima kasih. Baik, dan juga selanjutnya sudah ada pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak Gita. Dan juga tentunya sudah hadir aktivis kemanusiaan Mas Muhammad Hussein. Mas Hussein, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Hussein, saya ke Mas Hussein terlebih dahulu. Sudah setahun dari kita melihat agresi Israel yang terjadi di Gaza Palestina tepat 7 Oktober tahun lalu, Mas. Ya. Bagaimana kemudian melihat situasi saat ini di Gaza Palestina? Kalau tadi di berita sudah jelas sekali ya, ada perbedaan antara hari ini dengan setahun yang lalu yang begitu luluh lantak di Gaza. Ya. Jadi perlu difahami dulu, ada setidaknya 4 kondisi di Gaza selama ini. Pengalaman belasan tahun tinggal di Gaza ya. Pertama ada namanya kondisi eskalasi. Kondisi eskalasi ini di mana ada jual beli serangan, namun intensitasnya minim dan Israel belum sampai kepada tahapan operasi militer. Eskalasi ini biasanya entah itu berhenti atau dia lanjut naik level menjadi namanya agresi militer. Agresi militer ini yang saya rasakan di Gaza 3 kali agresi militer. 2012, 2014, 2021. Agresi militer ini intensitas jual beli serangan tinggi dan Israel mengeluarkan satu nama operasi tertentu. Nah, biasanya agresi militer ini diakhiri dengan yang namanya gencatan senjata, ceasefire. Ceasefire ini masa di mana masyarakat hidup normal, ke sekolah, kemudian pasar, kemudian para pekerja normal, tidak ada serangan. Itu gencatan senjata. Dan sekarang ini kondisi unik namanya perang. Perang ini adalah di atas status agresi militer. Jadi selama setahun ini kondisinya kondisi perang, artinya semua lumpuh di Gaza ini, baik itu sekolah maupun juga pemerintahan maupun juga kehidupan bersosial, dan intensitas serangannya jauh di atas agresi militer. Jadi apa yang kita saksikan hari ini benar-benar satu fenomena yang nggak pernah terjadi sebelumnya, ya tidak hanya di Gaza tapi di dunia. Perang selama ini 1 tahun di satu battlefield yang sekecil itu. Gaza yang hanya 360 km persegi menjadi battlefield dan menjadi kalau media Prancis menyebutnya ini seperti apa, lahan uji coba senjata internasional melalui tentara-tentara Israel. Jadi Prancis punya senjata dites di Gaza, Italia punya senjata dites di Gaza, Amerika punya dites di Gaza. Sampai sebegitunya dijadikan wilayah untuk percobaan. Ya, betul sekali. Dan itu diakui oleh salah satu website resmi dari perusahaan teknologi militer di Prancis seperti itu. Dan sampai hari ini sudah 1 tahun terjadi Gaza dikeroyok oleh negara-negara Eropa itu. Oke, saya mungkin ke Pak Hasibullah ya. Mendengar ini penjelasan juga dari Mas Hussein. Artinya Gaza sudah setahun luluh lantak. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah ini akan segera berakhir atau kita akan melihat ada tahun-tahun selanjutnya khusus untuk di Gaza ini? Iya, kalau pertanyaannya apakah ini akan segera berakhir, mungkin nanti di bagian akhir di segmen ini ya kita akan bahas apakah akan mengarah ke sana. Karena menurut saya justru kita harus nyambung dan disampaikan oleh Mas Hussein. Kita melihat dampak-dampak yang sekarang terjadi di Gaza. Yang tadi disampaikan secara infrastruktur Gaza itu luluh lantak, bahkan dengan ribuan korban yang luar biasa. Bahkan tadi disampaikan ini potensi melebar ke Lebanon dan beberapa tempat yang lain. Nah, yang saya garis bawahi Mbak Gita, dan itu tidak kalah memilukan menurut saya, bukan hanya korban yang sedemikian banyak dari orang-orang sipil yang tidak bersalah, justru yang paling memilukan juga adalah karena masyarakat dunia sekarang ini seakan-akan terbelah di dalam melihat kebenaran dan kebaikan. Bahkan ada bias. Nah, ini yang menurut saya kita sebagai warga dunia itu betul-betul menampar kita semua. Sekarang ini dunia seakan-akan terbelah bagi dua, di antara yang mendukung Israel dan mendukung Palestina atau mendukung Gaza.
Bahkan peringatan 7 Oktober ini itu menjadi momentum pembelahan. Kalau kita lihat peringatan-peringatan sekarang di Eropa, di sebagian negara Eropa yang masih mendukung Israel, itu bagaimana menggambarkan korban yang menjadi tawanan dan korban daripada Hamas yang 1.200 itu luar biasa. Tapi tidak ada di antara mereka yang menyertakan ribuan bahkan hampir 42 yang sudah menjadi korban dari masyarakat Palestina. Artinya apa? Ini kemanusiaan yang terpangkas. Ini kemanusiaan yang yang separuh, tidak lagi bulat. Dan kita juga melihat tidak mengakuin di beberapa negara, katakanlah di sebagian negara Arab atau negara-negara Timur Tengah, tidak melihat apa yang juga terjadi di Israel. Nah, itu yang saya bilang, di luar soal korban yang berjatuhan yang tadi udah kita gambarkan dan kita ikutin bareng-bareng, ada problem yang lebih serius lagi menurut saya secara pribadi, yaitu tentang objektivisme nilai ini. Dan itu betul-betul kita ini menjadi ngeri ke depan. Kalau ternyata kemanusiaan juga terbelah, bagaimana kita akan hidup di dalam nilai-nilai yang kita pedomani selama ini. Saya akan menganggap Mbak Gita benar kalau Mbak Gita bersama saya. Tapi begitu Mbak Gita tidak bersama saya, berarti Mbak Gita adalah salah dan mungkin tidak dianggap sebagai manusia. Ini kan membenarkan katakanlah tesa-tesa yang selama ini dijadikan kritik tentang, saya menyebutnya mungkin sebagai kejahilan di abad modern. Saya tidak menyebut sebagai kejahilan modern, tapi kejahilan di abad modern. Karena kemudian perilaku-perilaku yang demikian ini seakan-akan dibenarkan dan kita nggak risau dengan itu. Saya terus terang dari awal mengikuti konflik ini, saya terpantik, saya terbawa karena panggilan nilai itu. Kalau ini kemudian kita nggak bisa bersatu, nah itu menurut saya krisis pada intinya yang lebih dalam menurut saya berada di situ. Oke. Mengenai hingga saat ini sudah mulai terbelah. Nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Reza, tapi melihat tadi Pak Hasibullah sudah menyebutkan bahwa konflik ini sudah semakin meluas. Lebanon ini juga sudah semakin digempur oleh Israel. Jika ini benar-benar terjadi, apakah memang bisa dilihat konflik di Timur Tengah ini semakin meluas dan akan seperti apa nantinya? Saya terus terang kalau bicara secara politik, itu yang selalu saya bilang, kita harus banyak mengkaji hal-hal yang mikro atau hal-hal kecil yang itu mungkin tidak berdiri sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain. Minimal dalam dua pendekatan kalau kita ingin betul-betul bagaimana eskalasi ini ke depan, yaitu tentang katakanlah faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghalang. Kalau kita baca anasir daripada faktor pendukungnya, iya sekarang ini memang eskalasi luar biasa karena sudah semakin membakar sisi-sisi di dalam katakanlah kelompok perlawanan. Itu udah makin total di situ. Tapi jangan lupa masih banyak menurut saya juga faktor-faktor penghalang yang mungkin itu bisa membuat konklusi mengenai bagaimana ini ke depan mungkin lebih predictable lah gitu. Misalkan bagian dari penghalang, saya kok masih yakin bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah itu selalu ada kaitan dengan apa yang dilakukan atau kebijakan negara-negara adidaya terutama Amerika Serikat. Saya ingin mengatakan Amerika punya gawe besar, Pilpres pada bulan November. Saya kok hampir yakin sampai November mungkin tetap terjadi eskalasi, tapi kepada definisi yang disebut sebagai Perang Dunia Ketiga atau mungkin Total War, mungkin ini juga baru mungkin karena saya juga bukan dukun ya Pak Tengku ya. Jadi mungkin itu akan ada pengaruh di situ karena ya Israel pun saya yakin akan bekerja sama meminta pendapat, bahkan sekarang Menlu Israel juga diberitakan ada di Amerika untuk membincangkan apa yang akan diambil ke depan. Artinya apa? Yang terjadi di Israel tidak bisa hanya dibaca dari Israel ataupun di Timur Tengah. Ada juga faktornya seperti Amerika atau bahkan mungkin Rusia. Kita lihat Rusia yang terbaru memberikan pernyataan agar Israel dan Iran menahan diri. Nah ini bisa menjadi faktor karena kita tahu Iran itu salah satu kongsinya sekarang adalah dengan Rusia. Jadi kalau Rusia juga tidak kasih lampu, apalagi minta untuk menahan diri, mungkin itu akan menjadi faktor yang saya bilang tadi kalau dalam konteks ini eskalasi ke depan mungkin menjadi penghalang dalam tanda kutip untuk menjadi eskalasi lebih besar. Pak Reza, sekali lagi kalau tadi kata Pak Hasibullah ini sudah semakin terbelah antara banyak yang pro, banyak yang kontra juga. Sudah setahun di Gaza ini terjadi, korban sudah banyak berjatuhan. Kenapa dunia internasional ini seakan tidak bisa melakukan sesuatu ya? Apa betul kalau kata Pak Hasibullah ini karena ada gawe-gawean tertentu, makanya ini tidak bisa sampai selesai sampai saat ini juga? Ya, umat manusia, terutama sekali umat Islam, umat di Timur Tengah, itu ibarat buih.
mengikuti arah angin, dan kemudian hanya kita lihat buih-buih di atas dan substansinya nggak ada. Ya harus saya akui, secara kelembagaan masyarakat Timur Tengah, masyarakat Islam dunia itu memiliki organisasi konferensi Islam. Mereka memiliki Liga Arab. Mereka sering melakukan KTT, tapi KTT tinggal KTT. Tidak ada job description, tidak ada job specification, dan tidak ada alat ukur untuk mengetahui sampai di mana. Misalnya pada KTT yang terakhir di Liga Arab dan OKI, 8 negara diberikan hak, mandat untuk mengoperasionalkan segala daya upaya ekonomi, politik, sumber daya alam, dan juga diplomatik untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di Timur Tengah. Namun tidak ada hasil. Jadi hal ini saya berpikir, saya tidak mau menunjuk kehebatan Barat untuk memanipulasi informasi, untuk terus melakukan langkah-langkah yang teratur, terkoordinir di lapangan dan juga di PBB. Saya mencoba menghimbau PBB, mohon lebih tegas. Resolusi sudah cukup banyak. Resolusi di Majelis Umum dan Dewan Keamanan itu jelas. Mayoritas mutlak negara dunia itu menghendaki Palestina itu merdeka. Tapi tidak pernah ada ruang untuk menjadikan hal yang teori tersebut menjadi praktek. Secara hukum internasional, PBB sudah mengingatkan, sudah menyampaikan dalam resolusi. Dewan Keamanan mengatakan, kembalilah ke batas tahun 1967. Tapi ternyata batas 1967 itu sudah sulit sekali dikenali. Orang-orang yang sudah berpencar, wilayahnya sudah terbagi-bagi, walaupun Palestina memiliki kemampuan mengelola diri sendiri dan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan dukungan internasional, pengakuan internasional. Tapi tetap dia hanya menjadi observer di Majelis Umum PBB. Jadi kita nggak kemana-mana. Ya, dengan setahun ini sudah diperingati, akankah ini mungkin menjadi momentum tentunya untuk bisa disebutkan oleh Pak Reza tadi, mengingatkan dunia internasional untuk semakin proaktif, mengingat ini sudah setahun lamanya. Masih adakah kemungkinan ini untuk terjadi? Nanti bisa dijawab usai jeda. Kami kembali saat lagi pemirsa. Ya, kita turut berduka cita sedalam-dalamnya pemirsa, setahun sudah peristiwa yang begitu memilukan terjadi di Gaza, Palestina. Bahkan ada puluhan ribu orang yang meninggal dunia. Bahkan hingga saat ini, jika Mas Hussein tadi sudah menjelaskan ya, kondisi yang begitu memilukan, kekurangan air, dan ada berbagai macam krisis yang terjadi di sana. Dengan adanya momentum 1 tahun ini, Mas Hussein, 7 Oktober tahun lalu sudah terjadi, mungkinkah ini membuka mata dari entah dunia internasional ataupun negara-negara lainnya supaya tidak seperti kata Mas Hasibuloh, terbelah pandangan dari mana yang pro manapun yang kontra? Ya. Orang Gaza menyebut perang kali ini al-harb al-kashif, perang yang mengungkap banyak hal. Kedok, yang ya, membuka kedok kebohongan dunia. Selama ini dunia, bahkan Indonesia, kalau belajar hukum, belajar demokrasi, belajar hak asasi manusia ke Amerika kan. Tapi peristiwa genosida di Gaza jelas menunjukkan bahwa Amerika ini semuanya penuh kebohongan, karena dia tidak berdiri atas nama demokrasi, atas nama hak kemanusiaan, tapi dia berdiri atas kepentingan mereka. Kemudian juga hal ini membawa masyarakat dunia untuk semakin sadar. Itulah kenapa tingkat warga Amerika, warga Eropa, Jerman, kemudian Spanyol yang masuk Islam di Eropa itu tinggi sekali itu. Melihat ternyata ada masyarakat di Gaza yang hidup berbulan-bulan dengan kelaparan, kehausan, hancur rumahnya, hilang orang tuanya, tapi mereka masih bisa tersenyum. Ini yang membuka mata dunia bahwa oh di situlah ada istilahnya apa, innocence gitu loh, ketidakbersalahan di situ. Di situ ada agresor yang jelas-jelas ditampilkan secara live streaming seperti itu kan. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang dunia terbuka matanya, gerakan boykot yang masif di sana sini. Ya, saya akui memang ada narasi-narasi yang masih terpecah belah di kalangan kita. Namun ini jumlahnya sangat jauh ya dibandingkan sebelum 7 Oktober. Sebelum 7 Oktober itu mayoritas Eropa itu meyakini Israel itu adalah sebuah negara demokrasi yang berhak untuk mempertahankan diri. Tapi sekarang itu hanya beberapa yang berkicau seperti itu. Ya. Bahkan para tokoh-tokoh besar Hollywood, ya bahkan
para politisi sendiri di beberapa negara Eropa semakin berempati. Kita lihat Brazil bahkan memutus hubungan diplomasi. Spanyol mulai mengakui Palestina dan diikuti oleh beberapa negara-negara lainnya. Jadi 7 Oktober ini adalah momen di mana mata dunia terbuka dan semua terjadi karena pengorbanan warga Palestina ya yang mengorbankan nyawa mereka, darah mereka, keluarga mereka, harta mereka. Dan itu yang harus kita jaga, semangat itu yang kita jaga untuk menghormati mereka di Gaza. Terlepas mata dunia ini sudah semakin bersimpati, berempati juga, Mas Hasibuloh, kita juga tentunya melihat ya, mata kita tertuju terhadap Israel. Tadi sudah disebutkan, Israel ini tentunya dibackingi oleh Amerika Serikat. Akankah ini memang serangan dari Israel ini terjadi dalam waktu dekat? Kita sudah tahu ini sudah semakin meluas ke Lebanon, tapi ke Iran, ini apakah akan segera terjadi dalam waktu dekat menurut pandangan Anda? Ya, saya mungkin nyambung sedikit dari Mas Hussein dan Pak Tengku tadi. Menurut saya memang di satu sisi memang ada pembelahan seperti yang saya bilang tadi di awal, tapi di sisi lain saya melihat justru ada progres tadi disampaikan oleh Mas Hussein. Banyak orang bahkan negara yang menurut saya masih menggunakan nuraninya, atau bisa kita sebut itu menunjukkan bahwa nurani dunia masih terbuka. Saya tidak ingin mengatakan lalu mereka yang mendukung Israel itu sepenuhnya salah. Menurut saya secara keadilan kita juga, saya paling tidak bisa mengatakan Israel punya hak untuk membela dirinya, terutama ketika diserang dalam serangan 7 Oktober itu. Tapi pada batas dan keadaan yang itu dimungkinkan. Yang hari ini sudah dilakukan oleh Israel dengan 42.000 korban, itu yang saya bilang tidak ketemu rumusnya. Ini bentuk pembelaan diri yang mana? Itu yang saya bilang kita bisa. Karena kalau kemudian kita ikut dalam pembelahan itu, nggak ada bedanya di antara kita dengan mereka. Dan itu artinya pembelahan dunia. Justru saya melihat seperti dikatakan Pak Hussein tadi, sebenarnya ada progres dari individu maupun negara yang awalnya babi buta mendukung Israel, lalu kemudian lebih mendukung Palestina dengan kebenaran-kebenaran tadi. Cuman yang menjadi kendala menurut saya memang lebih kepada organisasi dunianya, yaitu PBB. Saya ingin mengatakan ketika ada nurani dunia yang bekerja, yang masih hidup dan normal di level pribadi-pribadi dan negara-negara, suara ini gagal menjadi sebuah keputusan yang punya kekuatan hukum dan mengikat, karena kemudian direduksi, dihancurkan oleh sebuah sistem pengambil keputusan yang dikenal dengan veto. Seandainya cuma veto saja masih mending, ini sudah dikasih hak veto dan kita membiarkan para pemilik veto ini di satu sisi diharapkan menjadi hakim ibarat sebuah pertandingan, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari like and dislike, dari dukung-mendukung terhadap mereka yang berperang. Itu yang membuat PBB deadlock gitu. Jadi dia gagal untuk menangkap nurani dunia, suara dunia yang minimal tercermin di Majelis Umum PBB yang meminta Palestina merdeka, karena itu persoalannya. Dan akhirnya ketika dibawa ke PBB, maka kemudian menjadi layu sebelum berkembang. Ini tidak menjadi sebuah suara. Nah itu menurut saya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Tengku juga terkait dengan itu. Nah yang terakhir kalau ditanya soal bagaimana eskalasinya sekali lagi, nah sekarang ini sebenarnya Timur Tengah ini lagi betul-betul membara, Mbak Gita. Saya membaranya minimal 2. Jadi memaknai peringatan 7 Oktober ini dari 2 versi. Saya baru mengikuti di Al Jazeera, itu masih ada roket yang meluncur dari Gaza ke Israel. Bayangkan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Jadi memang benar di atas ini hancur, tapi secara sistem militer itu mereka tidak hancur. Nah ini yang justru menjadi pukulan bagi Israel. Kalian bilang operasinya adalah ingin menghajar Hamas. Hamas tidak rontok sampai hari ini. Yang rontok adalah warga sipil yang ada di atas itu. Jadi itu yang menjadi kegagalan dan titik kritik bagi Israel. Nanti kita akan bahas bagaimana meluasnya konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Nanti juga saya akan tanyakan kepada Mas Reza, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami segera kembali. Ya, saya langsung ke Pak Reza ketika tadi Pak Hasibuloh mengatakan tampaknya ini perang akan semakin meluas, bahkan akan terus terjadi. Ketika dampak perang ini semakin meluas, bagaimana kemudian ini dampaknya ke Indonesia, Pak Reza? Langsung maupun tidak langsung akan datang ke Indonesia. Karena itu tepat sekali Pak Prabowo beberapa hari silam mengatakan di Dewan Perwakilan Rakyat, Indonesia harus siaga kan. Beliau menyebut dengan bahasa diplomatis kewaspadaan nasional, ketahanan nasional. Kita perhatikan sekarang, kita tidak tahu kemana arah serangan Israel kan.
Dia sudah dapat dikatakan menguasai Gaza, secara udara menguasai bagian selatan Lebanon. Tidak mustahil istilahnya itu carpet bombing akan datang juga ke Lebanon, persis seperti yang telah dilakukan ke Gaza. Dari situ akan berlayar ke Yordan. Kemungkinan besar ke Suriah, karena Israel sudah mengetes bahwa basis militer Rusia yang ada di Suriah sudah kena bom kan. Berarti secara tidak langsung membuat Rusia semakin menunjukkan posisinya berada di belakang Iran. Dan biasanya dalam kondisi sekarang kita melihat serangan-serangan dari Iran kepada Israel itu sudah semakin tepat. Kemudian juga sudah semakin sulit dikendalikan oleh namanya Iron Dome ataupun oleh namanya Arrow yang Israel punya tersebut. Jadi suasana kebatinan pemimpin itu kita nggak tahu ya. Apakah Israel ini akan melanjutkan, ataukah Iran akan menunggu dan untuk membalas. Tapi yang jelas potensi itu sudah ada. Misalnya Israel mengatakan sementara serangan saya sudah, Iran mengatakan sementara serangan saya sudah cukup. Tapi kalau Anda bertindak lebih jauh, saya akan serang Anda dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Dan tentunya hal ini kan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknologi, persenjataan, supervisi, dan juga konsultasi dengan Israel, dengan Rusia, dengan Cina, dan konon dengan Korea Utara di situ. Jadi kalau berlanjut dalam hal ini di Timur Tengah itu kan pasukan Amerika ada 60.000 yang tersebar di berbagai pangkalan-pangkalan di negara-negara sekutu, di Oman, di Qatar, di Saudi, di Irak, di Jordan ada. Dan saya bisa membayangkan potensi perang darat mungkin. Kemudian juga saya bisa membayangkan bagaimana Cina akan bereaksi kan. Cina sementara ini sudah berhasil mendekatkan Arab Saudi dengan Iran. Tapi kalau kepentingan Cina terganggu, ya mungkin Cina akan melakukan hal-hal. Misalnya Amerika Serikat belum tentu dia sanggup berperang di banyak zona sekaligus. Sekarang Amerika Serikat babak belur menghadapi perang di antara Rusia dengan Ukraina. Amerika Serikat juga akan babak belur kalau Iran misalnya melancarkan serangannya kepada basis-basis Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Kalau itu sudah terjadi, Amerika Serikat akan turun langsung. Dalam kondisi ini bagaimana Cina? Ya Cina bisa melakukan inisiatif. Karena negara-negara adik kuasa yang lain sedang sibuk, ya Cina bisa melakukan upaya-upaya untuk menguasai Taiwan. Untuk menguasai pulau-pulau yang dipersengketakan atau atol-atol yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Kalau ini terjadi kan posisi Indonesia sulit. Ada 400.000 penduduk Indonesia bekerja di Taiwan. Itu harus dievakuasi dengan persiapan yang luar biasa yang kita tidak punya. Saya mau langsung ke pertanyaan terakhir. Jika tadi ini bisa juga dijawab oleh Mas Hasibulat, saya juga akan tanyakan ke Mas Hussein. Mungkinkah Mas ini akan berakhir? Kalau Mas Hussein melihatnya seperti apa? Pasti berakhir. Namanya kejahatan, penjajahan selalu berujung pada satu akhir. Namun pertanyaan yang menurut saya lebih penting untuk ditanyakan, bagaimana cara kita turut mengakhiri ini, gitu loh. Karena kita mau tidak mau terdampak, dan kita Indonesia punya kewajiban konstitusi bahwa kita sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kolonialisme. Jadi pertanyaannya kepada kita, ya sampai kapan kita akan terus sepasif ini, gitu loh. Nah, jadi kepada media di Indonesia, kenapa mulai redup bicara Palestina, bicara Gaza, sementara genosida nggak selesai kok, belum selesai, setiap hari puluhan terus dibantai, tapi kok kita cepat lelah. Kemudian kepada pemerintah, saya minta pada pemerintah nih, terutama terkait kebijakan platform yang jualannya di Indonesia ya, Instagram, kemudian juga Facebook. Ini mereka kan punya banyak masa di Indonesia nih, netizen Indonesia kan besar sekali. Harusnya pemerintah Indonesia bisa lebih tegas untuk membuat mereka ini menghormati kebijakan Indonesia dong. Oke lah, Amerika menganggap Hamas itu teroris, tapi Indonesia nggak punya ke arah situ. Jadi tolong jangan semua postingan-postingan netizen Indonesia itu di-ban semudah itu. Sekarang yang terjadi, pemerintah Indonesia seolah menutup mata. Jadi kita ini ketika berusaha menyuarakan Palestina, menyuarakan Gaza, selalu habis akun saya berkali-kali, habis akun teman-teman saya tumbang berkali-kali. Dan ini artinya usaha Instagram, usaha Meta untuk mengkerdilkan Indonesia sebagai sebuah bangsa pemerintahan yang memiliki satu
kedaulatan ini harus menurut saya harus ditindak. Kemudian juga untuk masyarakat terus gaungkan boykot. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan tentunya ini menjadi keperhatian kita dan kita berharap perang ini akan segera berakhir. Insya Allah pasti berakhir. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tapi terima kasih sekali lagi Pak Hasibullah, terima kasih Mas Hussein dan juga terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa.